Pernahkah Anda mendengar anak-anak yang sering merasa haus, sering buang air kecil, dan mudah lelah? Bisa jadi itu tanda terkena diabetes. Nah, deteksi dini sangat penting untuk anak dengan diabetes. Semakin cepat terdeteksi, semakin baik prognosisnya. Mari kita bahas penjelasan selengkapnya bersama saya, Dr. Gama, hanya di channel Kata Dokter. Nah, diabetes pada anak-anak, terutama biasanya yang terjadi adalah diabetes tipe 1 ya, tapi ada juga memang diabetes tipe 2. Nah, diabetes tipe 1 itu biasanya berkembang pada anak-anak disebabkan oleh kerusakan dari sel-sel pankreas yang ada dalam tubuh. Nah, sel pankreas tadi fungsinya untuk memproduksi insulin. Sementara itu, diabetes tipe 2 itu lebih erat kaitannya tentang gaya hidup, pola makan, berat badan berlebih, sehingga menyebabkan resistensi dari insulin yang terjadi di dalam tubuh. Nah, di kalangan anak-anak ini masih banyak juga kondisi anak-anak dengan obesitas. Itu juga berbahaya karena meningkatkan resiko diabetes tipe 2. Nah, beberapa data menunjukkan bahwa anak yang didiagnosis dengan diabetes tipe 1 dan tipe 2 itu meningkat drastis dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Organisasi Kesehatan, diabetes tipe 1 itu lebih umum di kalangan anak-anak biasanya di negara maju. Sedangkan untuk yang tipe 2 itu lebih banyak ditemukan di negara-negara yang berkembang dengan pola makan yang kurang sehat dan aktivitas fisiknya juga kurang. Resiko-resiko obesitas terjadi, itu bisa menyebabkan peningkatan kemungkinan terkena diabetes pada anak-anak. Orang tua itu perlu waspada terhadap gejala diabetes yang biasanya terjadi pada anak. Contoh gejala ringannya adalah anak seringkali haus, itu dinamakan polidipsi ya. Kemudian buang air kecilnya pun banyak atau poliuria. Nah, pada saat anak buang air kecil tadi biasanya lebih sering terjadi pada saat malam hari. Nah, anak juga biasanya mudah lelah, kemudian kok terlihat seperti kurang energi, meskipun sebenarnya mendapatkan nutrisi yang cukup dan tidur yang cukup. Nah, meskipun nafsu makan biasanya cenderung meningkat, tapi kondisi berat badan itu biasanya menurun karena kondisi dari diabetes tadi. Nah, ada juga salah satu contohnya yaitu penglihatan yang agak kabur yang merupakan salah satu komplikasi dari diabetes tadi yang bisa merusak area syaraf di bagian mata. Jika orang tua mencurigai adanya timbul gejala-gejala tersebut, langsung konsultasikan ya ke dokter karena perlu dilakukan pemeriksaan, terutama pemeriksaan gula darah untuk mengetahui apakah ada kelainan gula darah di dalam tubuh anak tersebut. Beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan kasus diabetes pada anak akhir-akhir ini, yang pertama adalah obesitas. Nah, kasus obesitas ini sekarang tinggi ya pada anak. Kenaikan berat badan yang berlebihan itu faktor utama ya untuk penderita diabetes tipe 2, karena terjadi resistensi insulin akibat kelebihan dari lemak di dalam tubuh. Nah, pola makan yang tidak sehat itu juga bisa menyebabkan gangguan pada kerja insulin. Misalkan orang dengan konsumsi karbohidrat berlebih atau gula yang berlebih, sehingga akan menyebabkan kerja insulin menjadi berat dan lama-lama kerja insulin akan tidak efektif lagi. Bisa juga kurangnya aktivitas fisik. Nah, kurangnya aktivitas fisik ini yang pertama bisa meningkatkan resiko obesitas. Yang kedua, pada saat aktivitas fisik itu ada hasil penelitian bahwa dapat meningkatkan dari sensitivitas insulin. Jadi, pada saat seseorang ini minim aktivitas fisik, tentunya resistensi insulin akan terjadi. Nah, orang-orang yang mengkonsumsi makanan-makanan cepat saji, minuman manis, sekarang banyak terjadi ya di kalangan masyarakat umum, itu bisa menyebabkan terjadinya resiko diabetes. Kemudian ada juga faktor genetik. Riwayat keluarga dengan keluarga yang memiliki diabetes itu bisa meningkatkan resiko anaknya untuk terkena penyakit diabetes ini. Nah, lingkungan sosial juga berpengaruh ya, karena lingkungan yang kurang sehat bisa membuat seorang anak memiliki pola makan yang tidak sehat juga. Jadi memang harus meningkatkan kualitas hidup dengan cara makan makanan yang sehat, aktivitas fisik yang cukup, menjaga berat badan, kemudian jangan lupa konsumsi air putih secara rutin, karena dengan pola makan yang baik dan aktivitas yang cukup, itu tubuh akan lebih sehat dan kerja insulin tidak begitu berat.
Pengobatan diabetes pada anak-anak itu tergantung dari jenis diabetesnya. Nah, pada diabetes tipe 1 itu wajib menggunakan insulin ya. Insulin penggunaannya digunakan secara ketat, harus ada pemantaunya, pemantau penggunaan insulinnya, di mana anak-anak tadi menyuntikkan insulin atau menggunakan pompa insulin. Nah, selain itu wajib juga untuk dilakukan pemantauan kadar gula secara rutin, pengecekan darah secara rutin untuk mengetahui berapakah gula darah puasa dan gula darah 2 jam setelah makan, atau memungkinkan untuk pemeriksaan HbA1c untuk mengetahui ambang rata-rata gula darah dalam beberapa bulan terakhir. Nah, apabila terkena diabetes tipe 2, ini penanganannya yang pasti adalah perubahan gaya hidup. Nah, tadi sudah disebutkan ya mengenai peningkatan aktivitas fisik, itu dapat memperbaiki kondisi. Kemudian juga pola makan yang baik, juga pola makan yang sehat, hindari junk food, dan perbanyak konsumsi air putih. Juga diet rendah gula. Nah, untuk kasus yang memang sudah didiagnosis diabetes, seorang anak akan diberikan obat-obatan oral, atau mungkin jika kondisi hiperglikemiknya sangat tinggi bisa dipertimbangkan untuk penggunaan insulin juga. Nah, sangat penting ya untuk konsultasi ke dokter untuk mengetahui terapi apa yang tepat pada seorang anak yang menderita diabetes. Nah, pencegahan yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya diabetes tentu harus diperhatikan pola makan dengan gizi seimbang. Yang pertama, konsumsi karbohidrat dengan jenis karbohidrat yang lebih kompleks ya, karena penyerapan gulanya itu lebih seimbang. Contohnya adalah nasi merah. Nasi putih pun bisa tentunya, tapi dengan porsi yang cukup, tidak terlalu berlebihan. Bisa diganti dengan asupan karbohidrat lain seperti jagung, kemudian umbi-umbian, kemudian juga gandum. Nah, kemudian juga untuk konsumsi protein secara cukup, protein hewan, protein nabati seperti ikan, ayam, daging merah, kemudian tahu tempe, lalu diselipkan kandungan vitamin yang bersumber dari sayur-sayuran dan juga buah. Nah, teman-teman tidak boleh terlalu banyak memberikan asupan gula berlebih kepada anak, contohnya yang terdapat pada cemilan-cemilan. Hati-hati apabila ingin mengkonsumsi makanan-makanan kemasan, harus diperhatikan kandungan gula yang berada di balik kemasannya. Karena sebagian besar makanan kemasan itu mengandung gula yang tinggi, juga natrium yang tinggi, yang bisa meningkatkan resiko terjadinya diabetes dan juga hipertensi. Nah, selain pola makan, diperhatikan juga aktivitas fisik. Kalau aktivitas fisik itu terjaga dengan baik, tentunya berat badan akan terkontrol. Semakin tinggi berat badan, resiko seseorang terkena diabetes itu akan lebih tinggi. Kenapa? Karena lemak yang berlebihan akan meningkatkan resistensi insulin. Nah, aktivitas fisik tadi bertujuan untuk mengontrol berat badan. Selain itu juga untuk meningkatkan sensitivitas insulin dengan aktivitas tubuh yang aktif melakukan pembakaran. Untuk teman-teman yang memiliki resiko diabetes pada keluarga, penting sekali memeriksakan kadar gula di dalam tubuh itu minimal 3 bulan sekali. Atau jika aksesnya sulit, itu bisa dilakukan 6 bulan sekali sampai dengan setahun sekali. Yang pasti harus dilakukan secara berkala agar mengetahui apakah ada kelebihan kadar gula di dalam tubuh yang menandakan bahwa terjadinya permasalahan dari fungsi insulin dalam mengatur gula di dalam tubuh kita. Nah, untuk mengurangi asupan gula berlebih sebenarnya mudah ya. Hindari konsumsi makanan-makanan siap saji yang memang mengandung gula banyak di dalam produknya. Nah, teman-teman bisa melihat nih di bagian belakang kemasan sebenarnya seberapa banyak sih kandungan glukos atau fruktos atau jenis-jenis gula lainnya yang ada di dalam makanan tersebut. Nah, lebih baik untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang real food atau makanan yang memang alami, karena gula yang terkandung di dalamnya pun sehat dan tidak terlalu berlebihan. Bunda-bunda bisa nih mengganti rasa manis yang ada dari gula tadi dengan rasa manis yang bersumber dari buah-buahan. Contohnya adalah kurma, kemudian mangga, kemudian buah semangka. Rasa manisnya yang khas dan cenderung tinggi itu bisa membuat nafsu makan anak menjadi lebih baik. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Mari kita mulai membiasakan anak-anak kita dengan gaya hidup sehat sejak dini. Dengan begitu, kita bisa mengurangi resiko terjadinya diabetes pada anak. Sobat Kata Dokter, kalau begitu jangan lupa untuk berikan emoji ini di kolom komentar, karena kamu berhak sehat dan jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, kita bertemu lagi di episode berikutnya. Bye!